Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi adalah bentuk sederhana dari zat-zat asal yang disebut pereaksi atau reaktan, yang bereaksi dan berubah menjadi zat-zat baru, yang disebut dengan hasil reaksi atau produk. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi ditulis menggunakan rumus kimia, kemudian antara reaktan dan produk dipisahkan dengan tanda panah. Contoh, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan atau membentuk air. Nah, ternyata persamaan reaksinya seperti ini. Atau bisa dibaca, 2 molekul hidrogen direaksikan dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul air atau H2O. Jadi, zat-zat yang terlibat ditulis menggunakan rumus kimianya. Gas hidrogen ditulis dengan H2, gas oksigen ditulis dengan O2, dan air ditulis dengan H2O. Lalu, antara reaktan dan produk dipisahkan dengan tanda panah. Yang ada di sebelah kiri tanda panah, berarti gas hidrogen dan gas oksigen ini disebut dengan reaktan atau pereaksi. Sedangkan zat-zat yang terlibat atau berada di sebelah kanan tanda panah disebut dengan produk atau hasil reaksi. Berarti pada reaksi ini yang menjadi produk atau hasil reaksi adalah H2O. Jelas ya? Kemudian angka yang berada di depan atau di sebelah kirinya senyawa atau zat itu disebut dengan koefisien. Jadi angka 2 ini merupakan koefisien dari H2. Koefisien H2, yaitu sama dengan 2 ya. Kemudian O2 di sebelah kirinya atau di depannya itu tidak tertulis angka. Kalau tidak tertulis angka berarti angkanya adalah 1. Jadi koefisien O2 itu sama dengan 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis koefisiennya. Berarti untuk H2O, koefisiennya adalah 2. Berikutnya, huruf kecil yang ada di sebelah kanan senyawa atau zat. Biasanya ditulis di dalam kurung. Nah, ini adalah wujud zat. Wujud zat ada 4 jenis. Kalau L berarti wujudnya adalah liquid atau cairan. Kalau G berarti wujudnya adalah gas. Kalau S berarti wujudnya solid atau padatan. Dan kalau AQ berarti wujudnya adalah aqueous atau larutan. Nah, kemudian persamaan reaksi yang benar adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Setara maksudnya jumlah atom yang ada di sebelah kiri atau di sebelah reaktan itu harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan atau di bagian produk untuk tiap jenis atomnya. Jadi pada reaksi ini, jumlah atom hidrogen dan jumlah atom oksigen yang ada di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom hidrogen dan jumlah atom oksigen yang ada di sebelah kanan. Kita cek ya, apakah jumlah atom yang ada di ruas kiri itu sudah sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan. Ingat, cara menghitung jumlah atom adalah indeks kali koefisien. Nah, indeks adalah angka kecil yang berada di sebelah kanan bawah masing-masing atom. Jika tidak ditulis, berarti indeksnya sama dengan 1. Kita hitung, jumlah atom H yang ada di ruas kiri tanda panah adalah 2 dikali 2 atau sama dengan 4. Jumlah atom H yang ada di ruas kanan juga 2 kali 2 atau sama dengan 4, berarti jumlah atom H-nya sudah sama. Kemudian untuk atom O yang di ruas kiri 2 dikali 1 atau sama dengan 2. Yang ada di ruas kanan, atom O-nya 1 dikali 2 atau sama dengan 2. Jadi, jumlah atomnya sudah sama, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Lalu, bagaimana kalau persamaan reaksinya belum setara? Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu penyetaraan persamaan reaksi. Penyetaraan persamaan reaksi adalah menyamakan jumlah atom untuk setiap jenis atom yang ada di ruas kiri atau di bagian reaktan
dengan yang ada di ruas kanan atau di bagian produk. Cara menyetarakan persamaan reaksi yaitu dengan mengganti koefisiennya. Nah, mengganti koefisien itu sendiri bisa menggunakan cara langsung dan bisa juga menggunakan cara matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas contoh soal. Misal, kita disuruh menyetarakan reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi biasanya, kalau koefisien reaksinya sama dengan 1 atau tidak ditulis, biasanya persamaan reaksinya itu belum setara. Kita buktikan, untuk atom C, di sebelah kiri jumlahnya adalah 3 dikali 1 atau sama dengan 3, sedangkan di sebelah kanan jumlah atom C yaitu 1 dikali 1 atau sama dengan 1. Berarti tidak sama ya. Nah, sekarang kita akan menyamakan atau menyetarakannya. Pertama kita akan menggunakan cara langsung. Kita tulis ulang soal atau persamaan reaksinya ya. Kemudian kita setarakan. Langkah yang pertama adalah tetapkan salah satu koefisien zat sama dengan 1. Jadi di sini ada 4 zat ya. Kita tetapkan salah satu koefisiennya sama dengan 1. Biasanya adalah zat yang paling kompleks. Nah, di antara keempat ini, yang kelihatan paling kompleks adalah C3H8. Berarti koefisien C3H8 kita tetapkan sama dengan 1. Kemudian langkah berikutnya, kita samakan jumlah atom yang sudah ditetapkan koefisiennya. Berarti yang kita samakan dulu adalah jumlah atom C atau jumlah atom H. Ingat, untuk menyamakan jumlah atom, kita hanya boleh mengganti koefisien ya. Kita samakan jumlah atom C dulu. Di ruas kiri, jumlah atom C adalah 3 dikali 1 atau sama dengan 3. Berarti di ruas kanan juga harus 3. Nah, supaya menjadi 3, di sini C indeksnya 1 ya. Berarti koefisiennya kita ganti 3. Berarti jumlah atom C di ruas kanan juga 1 kali 3 atau sama dengan 3. Atom C-nya sudah sama, sekarang kita samakan jumlah atom H. Kita ikuti yang ada di ruas kiri atau yang sudah tetap koefisiennya. Di ruas kiri jumlah atom H adalah 8 dikali 1 atau sama dengan 8. Berarti di ruas kanan harus mengikuti, yaitu harus 8. Berarti supaya jadi 8 koefisiennya kita ganti 4. Jadi jumlah atom H di ruas kanan adalah 2 dikali 4 atau sama dengan 8. Atom H juga sudah sama. Nah, di sini yang belum sama tinggal atom O. Kita samakan juga, caranya sama ya. Tetapi yang kita ikuti adalah jumlah atom O yang ada di ruas kanan karena koefisiennya sudah tetap atau sudah diganti. Kita hitung dulu jumlah atom O di ruas kanan. Dalam 3CO2 itu jumlah atom O sama dengan 2 dikali 3 atau 6. Dalam 4H2O jumlah atom O adalah 1 dikali 4 atau sama dengan 4. Berarti di ruas kanan jumlah atom O totalnya adalah 10. Maka di ruas kiri atom O-nya juga harus 10. Supaya jadi 10 koefisiennya kita ganti 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti atom O juga sudah sama. Artinya persamaan reaksi ini sudah setara. Nah, sekarang kita akan coba menyetarakan persamaan reaksi ini menggunakan cara matematika. Menyetarakan persamaan reaksi menggunakan cara matematika, langkah yang pertama adalah koefisien reaksi semuanya kita ganti dengan variabel. Jadi, misal untuk C3H8 koefisiennya kita ganti dengan A, O2 kita ganti B koefisiennya, CO2 kita ganti dengan C, H2O kita ganti dengan variabel D. Kemudian kita hitung jumlah tiap jenis atom, baik yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan. Kita mulai dari atom C ya. Ingat, untuk menentukan jumlah atom adalah indeks kali koefisien. Berarti untuk atom C yang ada di ruas kiri, jumlah atomnya adalah indeksnya 3, koefisiennya A berarti 3 kali A atau 3A. Lalu, jumlah atom C yang ada di ruas kanan berarti 1 dikali C atau sama dengan C. Jelas ya? Sekarang kita tentukan jumlah atom H. Di ruas kiri, jumlah atom H adalah 8 kali A atau 8A. Sedangkan di ruas kanan, jumlah atom H adalah 2 dikali D atau 2D.
Kemudian untuk atom O, di ruas kiri jumlahnya adalah 2 dikali B atau 2B. Sedangkan di ruas kanan jumlahnya adalah 2 dikali C atau 2C ditambah 1 dikali D atau D. Jadi di ruas kanan jumlah atom O adalah 2C tambah D. Nah ingat, persamaan reaksi yang setara berarti jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Berarti 3A sama dengan C, 8A sama dengan 2D, dan 2B sama dengan 2C tambah D. Berarti kita punya 3 persamaan. Kemudian langkah berikutnya, kita tetapkan salah satu koefisien Z sama dengan 1. Berarti salah satu variabelnya bernilai 1. Kita pilih yang A-nya ini sama dengan 1. Nah, barulah kita tentukan nilai variabel atau koefisien lain berdasarkan 3 persamaan ini. Kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu 3A sama dengan C. Kita tulis 3A sama dengan C. Tadi kan A-nya sudah kita tetapkan sama dengan 1 ya. Berarti 3 dikali 1 sama dengan C, artinya C sama dengan 3. Jadi A-nya tadi kita tetapkan 1, C-nya sudah kita peroleh sama dengan 3. Berikutnya kita akan mencari nilai dari B dan D. Kita cari nilai D dulu menggunakan persamaan 8A sama dengan 2D. Tadi A-nya sama dengan 1, berarti 8 dikali 1 sama dengan 2D. Atau 2D sama dengan 8, atau D sama dengan 8 dibagi 2, atau D sama dengan 4. Jadi, nilai variabel D atau koefisien dari H2O adalah 4. Nah, berikutnya baru kita mencari nilai dari variabel B ya, menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu 2B sama dengan 2C ditambah D. Variabel C dan D sudah diketahui, tinggal kita ganti, yaitu 2 dikali C, 3, ditambah D-nya 4, berarti 6 ditambah 4. Ini adalah 2B. Berarti B sama dengan 6 ditambah 4, 10. 2-nya pindah ruas jadi dibagi 2. Maka B sama dengan 10 per 2 atau 5. Berarti nilai variabel B-nya adalah 5. Jadi persamaan reaksi yang sudah setara, tinggal kita ganti variabel A, B, C, D dengan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu A sama dengan 1 atau tidak perlu ditulis, kemudian B-nya adalah 5, C-nya adalah 3, dan D-nya adalah 4. Jadinya C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Jelas ya? Nah, biasanya cara matematika ini digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi yang kompleks atau sulit disetarakan dengan cara langsung. Jadi, selagi masih bisa menggunakan cara langsung, sebaiknya menggunakan cara langsung saja agar lebih cepat. Oke, kita coba contoh yang lain. Setarakan persamaan reaksi berikut. 1. Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali tambah H2. Kemudian soal yang nomor 2. Fe2S3 ditambah H2O ditambah O2 menghasilkan FeOH3 kali tambah S. Kedua persamaan reaksi ini akan kita setarakan menggunakan cara langsung ya. Kita coba soal yang pertama dulu. Ingat langkah-langkahnya, kita tetapkan salah satu koefisien Z sama dengan 1. Kita pilih zat yang kelihatannya paling kompleks ya, yaitu Al2SO4 3 kali. Ini kita tetapkan koefisiennya sama dengan 1. Lalu, kita samakan atom-atom yang sudah ditetapkan koefisiennya. Kita mulai dari Al dulu. Di sini jumlah Al-nya adalah 2 dikali 1 atau sama dengan 2. Berarti di ruas kiri juga harus 2. Supaya jadi 2, maka koefisien Al ini kita ganti dengan 2. Karena indeksnya 1 ya. Oke, udah sama. Kita samakan lagi jumlah atom S. Di sini, di ruas kanan, jumlah atom S adalah 3.
Jadi 3 ini punyanya si SO4 karena dia berada di dalam kurung. Berarti jumlah atom S 3 dikali 1 atau sama dengan 3. Maka di sebelah kiri juga harus 3. Supaya jadi 3, koefisiennya kita ganti 3. Karena indeksnya X adalah 1. Berikutnya, kita samakan jumlah atom O. Di sebelah kanan atau di sini, jumlah atom O adalah 4 dikali 3 atau sama dengan 12. Di sini sudah tetap koefisiennya, tinggal kita pastikan saja. Di sini O-nya ada 4 dikali 3 atau sama dengan 12. Berarti sudah sama juga ya. Nah, terakhir baru kita samakan jumlah atom H. Yang kita ikuti adalah H yang berada di ruas kiri, karena koefisiennya sudah tetap. Yaitu jumlahnya 2 dikali 3 atau sama dengan 6, maka di ruas kanan juga harus 6. Supaya jadi 6, koefisiennya kita ganti 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, koefisiennya sudah kita ganti semua, berarti ini sudah setara. Berikutnya kita coba soal yang nomor 2. Caranya sama ya, kita tetapkan salah satu koefisien zat sama dengan 1. Jadi yang kita tetapkan sama dengan 1 adalah Fe2S3. Lalu kita samakan atom-atom yang koefisiennya sudah tetap, yaitu Fe atau S. Kita mulai dari Fe dulu. Di sebelah kiri atau di sini jumlah Fe adalah 2 kali 1 atau sama dengan 2. Berarti di ruas kanan juga harus 2. Supaya jadi 2 karena indeksnya 1, maka koefisiennya kita ganti 2. Berikutnya atom S. Di sini atau di ruas kiri jumlahnya adalah 3 dikali 1 atau sama dengan 3. Maka di ruas kanan juga harus 3. Supaya jadi 3, karena indeksnya 1, maka koefisiennya kita ganti 3. Lalu kita samakan jumlah atom yang lain yang belum disamakan, yaitu atom H dan atom O. Kita samakan yang H dulu ya. Di ruas kanan, jumlah atom H adalah 3 dikali 2 atau sama dengan 6. Berarti di ruas kiri juga harus 6. Karena indeksnya 2, maka koefisiennya kita ganti 3 supaya menjadi 6. Terakhir kita samakan jumlah atom O. Kita hitung dulu jumlah atom O yang ada di ruas kanan. Totalnya adalah 3 dikali 2 atau sama dengan 6. Jadi O di ruas kanan adalah 6. Di ruas kiri berarti juga harus 6 ya. Nah di sini di H2O atau 3H2O, jumlah O-nya sudah ada 3. Berarti di O2 ini juga harus 3 supaya totalnya di ruas kiri jadi 6. Nah, supaya di O2 ini jadi 3, maka koefisiennya kita ganti dengan 3/2. Nah, di sini karena koefisiennya ada yang berbentuk pecahan, jadi supaya tidak berbentuk pecahan, maka seluruh koefisien kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu kita kalikan dengan 2. Jadi 1 ini kita kalikan 2, jadinya 2 Fe2S3 ditambah ini kita kalikan 2 jadinya 6H2O ditambah ini kita kalikan 2 jadinya 3O2 menghasilkan 4FeOH 3 kali, dikali 2 juga ya. Kemudian 3-nya dikali 2 jadinya 6S. Nah, ini koefisien reaksinya sudah diganti semua, berarti persamaan reaksinya sudah setara ya. Atau untuk lebih memastikan, adik-adik bisa cek sendiri jumlah atom dari masing-masing atom. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.